buat bikin film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan nobar satu film. Film apa tuh? Filmnya apa yuk? Ya, ini filmnya karya dari Ekspedisi Indonesia Baru. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Mungkin sebelum kita nanti nonton filmnya nih, filmnya judulnya itu apa Mbak? The Twins. Ya, The Twins. Judulnya Dragon for Sale. Tapi yang akan kita tonton itu episode keempat, gitu kan? Iya, kita akan menonton salah satu part di Dragon for Sale, yaitu kita di sini nontonnya itu part 4. Kita akan ngebahas banyak hal, dan kebetulan suasananya masih Agustus nih. Kita bakal banyak dapetin insight, dapetin pengetahuan gimana sih sebenarnya kondisi negara kita saat ini. Nah, ini kira-kira film ke berapa ya? Launching ada beberapa film, dan ini Dragon for Sale ini satu film yang ada 4 sekawan yang sangat luar biasa. Mereka berempat berekspedisi keliling Indonesia untuk membuat satu film dokumenter yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kita kedatangan langsung sosok ya, kayak malam Jumat sosok gitu ya. Betul. Lumayan ya. Jadi serem gitu. Tim di balik layar yang sangat luar biasa, karena kita kedatangan langsung. Aku langsung kenalan sendiri aja. Baik, Ya. mungkin dari sudut mana dulu nih? Dari yang nonton deh, mau dari sudut mana dulu? To the point ternyata. Oke. Boleh dari sini. Halo, salam kenal, selamat malam semuanya. Saya Benaya, saya dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, tetanggaan sama Pulau Flores yang jadi proyek 10 Bali Baru tadi. Saya yang paling muda di antara orang tua bertiga ini. Oke. Boleh. Pemuda jompo katanya. Lanjut. Halo kawan-kawan. Selamat malam. Nama saya Yusuf Prembodo, warga Pantura juga dari Tuban, Jawa Timur. Saat ini berdomisili di Jawa Tengah. Terus di sini tadi bareng sama Benaya jadi narator ya. Jadi nanti ceritanya kami ikutin Fenan sama ada yang satu lagi namanya Doni Parera gitu. Jadi nanti kita bisa lebih cerita lagi lah ya soal film Dragon for Sale. Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Gaban, usia saya 26 tahun. Saya menemani anak-anak muda ini untuk keliling Indonesia dan bikin film. Ini karena depan UIN harus bilang assalamualaikum ya. Bebas. Saya Dandi Laksono, tinggal di Pondok Gede, Bekasi, dan saya menemani 2 bintang film ini dan membayari mereka wisata gratis di Labuan Bajo. Nah, dari awal pembuatan film itu, awalnya itu ide dari apa gitu, Mas? Mungkin ada yang mau jawab? Bergantian mungkin ya. Ini dari tadi selalu yang muda duluan nih. Selalu tameng sama yang muda nih. Iya, sebenarnya sebagian besar footage yang diambil tadi itu, kami sebenarnya ini proyek kolaborasi. Sekitar 16 orang videografer di Flores waktu itu, yang menggarap film Dragon for Sale ini. Kami sebenarnya berbagi keresahan ketika kami melalui rute dari dari NTB ke NTT. Kami mendengar cerita lama bahwa ada penolakan relokasi warga Atamodo. Itu terjadi sekitar tahun 2019 waktu itu. Ini cerita yang sama sekali mungkin bahkan teman-teman barangkali belum dengar terungkap di media, atau mungkin ada tapi cuma sekilas.
orang tidak lagi mendalami benar-benar apa inti permasalahan ini, apa kesewenang-wenangan yang terjadi di sana. Dan itu masih kami rasakan ketika saya pergi ke Pulau Komodo. Orang-orang ini masih tetap berteriak tolak apapun yang terjadi, nggak akan pernah mau untuk keluar dari pulau itu karena mereka sudah bertahun-tahun berinteraksi hidup di sana dengan profesi yang berganti-ganti seperti yang di film tadi disebutkan gitu. Jadi itu sih sebenarnya premis awalnya. Kami ingin keresahan kami sama teman-teman di Flores itu bisa didengar oleh kawan-kawan dimanapun di seluruh Indonesia. Makanya salah satu tempat kami singgah di sini. Kami terima kasih banyak teman-teman di Cirebon sudah malam-malam sudah datang mau berdiskusi dengan kami. Itu sih, Mas Yuk. Oke, jadi dalam ekspedisi Indonesia Baru ini kami jelas tentu ini ya melewati banyak tempat-tempat epik, indah, tempat-tempat pariwisata juga gitu. Jadi tak lengkap bila kami itu nggak ngangkat soal isu pariwisata ya, yang kian hari kian santer kan, terutama sekarang lebih banyak spot-spot instagramable, terus wisata yang masif digerakkan oleh Kemenparekraf, terus kemudian juga ada tim percepatan ekonomi nasional segala macam. Jadi ketika lewat Bali kami menemukan satu fakta bahwa Bali itu seperti ini, kuat dengan budaya gitu. Nah, tapi pemerintah juga pengen menciptakan 10 Bali baru gitu ceritanya. Nah, kita kebetulan ada pas banget rute Labuan Bajo dan tadilah kalau Ben sempat menyinggung ada kolaborasi antara 3 lembaga di sini, yaitu Koperasi Ekspedisi Indonesia Baru, Sun Spirit Official, dan Sun Spirit itu semacam lembaga advokasi gitu. Jadi media juga, terus kemudian ada Sahabat Flores. Nah, Sahabat Flores ini di sini tergabung dari teman-teman videografer di sana. Ada yang jadi tour guide, konten kreator, fotografer, videografer, sutradara juga gitu. Jadi kami pengen berkolaborasi, melihat perspektif dari berbagai macam tadi. Ada anak muda juga gitu, ada frater bahkan gitu. Jadi macam-macam sih. Terus kemudian apakah 10 Bali baru ini cocok diduplikasi atau diterapkan di Labuan Bajo gitu ceritanya. Dan seperti tadi yang teman-teman sempat saksikan bahwa tidak semudah itu menciptakan Bali yang hanya tiba-tiba dipindahkan plug gitu ke Labuan Bajo gitu kan. Tadi ada masalah relokasi warga tadi Atamodo, memindahkan budaya kan juga nggak segampang itu. Terus kemudian ada nanti banyak banget di serial yang lain ada masalah isu air, hak atas air, krisis, kemudian banjir juga ada, isu energi juga ada, geothermal, pasokan listrik, kemudian kenaikan pajak NJOP tanah gitu karena semakin banyak properti kan di sana gitu, jadi nilai jual objek pajaknya juga naik. Terus kemudian ada juga hak atas tanah yang belum dibayar gitu, penggusuran gitu. Itu sebenarnya itu sih cerita kompleksnya dari Dragon for Sale. Nanti bisa dilihat di seri yang 1, 2, 3 dan ada seri kelimanya. Oke, sip. Monggo. Oke. Itu ternyata tergabung gitu ya dari dari beberapa videografi di sana juga gitu. Nah, kalau menarik dari filmnya ya, dari yang tadi ada satu hal yang menarik kalau buat aku, tujuan dari adanya 10 Bali baru ini kan ingin meningkatkan pendapatan ekonomi gitu dari sektor pariwisata, dimana dulunya dan di sekitaran kita juga terjadi teman-teman di beberapa daerah di sekitar Cirebon. Dulunya itu banyaknya juga sektor pertanian gitu ya Mas ya. Kemudian karena sektor pariwisata ini di era digital gitu, itu meningkat dan banyak peluang bisnis gitu di dalamnya. Nah, kemudian diduplikasi yang katanya akan meningkatkan ekonomi masyarakat gitu. Tapi tadi menariknya ternyata pengadaan Bali baru ini membutuhkan banyak kebutuhan gitu, dari kebutuhan listrik. Nah, kalau dari sisi ide itu gitu ya Mas ya, hubungannya bagaimana antara satu pulau dengan pulau lainnya dan kebutuhan listrik itu didistribusikan gitu dari gimana ya, dari
kekurangan energi, transisi energi, terus kebutuhan energi konon katanya untuk energi yang berkeadilan gitu. Di daerah pelosok bisa didistribusikan gitu listrik. Nah, pada kenyataannya itu seperti apa Mas? Kaitannya antara transisi energi dan sektor pariwisata gitu. Mungkin Mas Farid. Sama aja. Dari muda dulu sekarang tua dulu. Oke, yang pertama sebenarnya kalau dari sisi energi kita ini sekarang surplus energi justru ya. Kita banyak sekali pembangkit sekarang ini. Secara nasional itu walaupun tidak merata gitu ya. Tapi misalnya yang banyak diseroti itu kan kebutuhan energi di Jawa, Bali, dan Sumatera ya. Dan itu sebenarnya surplus. Kita punya banyak sekali pembangkit dan sialnya pembangkitnya adalah batu bara. Ya. Jadi mungkin sekitar 60% sampai ya. 60% pembangkit kita itu digerakkan oleh energi yang kotor ya, dan itu menimbulkan banyak problem. Nah, memang ada alternatif energi yang terbarukan ya. Salah satu yang dianggap oleh para pakar itu energi yang lebih bersih seperti geothermal ya. Dan Flores atau pulau yang lebih besar dari hanya sekedar Labuan Bajo itu punya banyak sumber panas bumi atau geothermal. Maka oleh pemerintah itu disebut sebagai pulau geothermal ya. Dan keinginan pemerintah memang bagaimana mengubah tadi energi yang kotor tadi ke energi yang lebih bersih, dan geothermal menjadi salah satu alternatif karena kita punya 40% dari cadangan geothermal di dunia ini, 40% itu ada di Indonesia gitu. Kita negara yang vulkanik yang banyak sekali. Saya kira juga di dekat Cirebon sini juga ada ya geothermal. Cuma energi geothermal yang disebut sebagai energi bersih ini menimbulkan juga banyak masalah ya. Salah satunya adalah sebagian besar dari cadangan panas bumi itu ada di hutan lindung. Jadi untuk mengeksploitasi atau panas bumi kita harus membuka hutan ya. Itu satu soal. Jadi bersih, tapi juga kalau membuka hutan artinya juga mengurangi derajat dari greennya ya. Yang kedua menurut saya yang lebih penting, banyak dari geothermal ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak diajak bicara, sementara itu punya dampak yang besar. Sebagian besar dari geothermal yang ada di Indonesia itu ditolak oleh masyarakat karena memang dampaknya nyata ya. Yang pertama, teknik dari pemboran geothermal itu memakai teknologi yang namanya fracking, itu yang menyebabkan gempa-gempa kecil ya. Yang kedua, semburan gas ya. Di beberapa tempat bahkan menimbulkan kematian, tidak cuma penyakit gitu. Kemudian tadi menghilangkan sumber air, mencemari air dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya kita harus menjadi renungan nasional kan menurut saya. Di satu sisi geothermal kita punya potensi yang sangat besar, tapi juga di sisi lain tidak ramah sosial gitu ya. Tadi menimbulkan banyak konflik ya, tidak hanya konflik antara warga dengan pemerintah, tapi juga di antara warga sendiri terus jadi konflik ya, pro kontra dan sebagainya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian. Kalaupun mau dipakai itu geothermal ini harus betul-betul dipastikan tadi ramah lingkungan dan betul-betul ramah sosial, tidak cuma ramah lingkungan tapi ramah sosial. Itu sih kira-kira. Oke. Mungkin dari sudut Bagi sendiri gimana Mbak? Kalau sih sebenarnya kan banyak banget yang diceritain tadi. Terus kan filmnya juga banyak ya. Terus penting banget kayaknya dari setiap film tuh kita tahu. Kan dari yang keempat ini The Twins ya, dapat banget sih, karena maksudnya pelindung yang dilindungi itu kembar. Itu kan yang yang kita tuh. Nah, yang lainnya tuh
gimana cara kita biar tahu isi atau makna dari film yang 5 tadi gitu loh. Dimana caranya biar bisa kita tahu, ataukah kalau boleh gitu, apakah bisa dipaparkan intinya, atau setelah ini mungkin bisa dikunjungi di mana gitu. Karena kan ya Anggi pribadi gitu sangat tertarik dengan tadi isu air, isu energi, itu kan pasti harus ditonton lebih lanjut biar kita bisa lihatnya tuh rinci gitu. Kalau misalnya yang ini aja bisa dapat sedalam ini gitu, yang lainnya kan pasti lebih dalam lagi kayak gitu. Mungkin boleh diceritakan inti dari masing-masing film 1, 2, 3, 4, 5 tuh seperti apa sih gitu. Mungkin itu aja sih. Ya giliran Mas Dani. Siapa yang sudah pernah ke Labuan Bajo? Belum pernah. Suram sekali masa depan kalian. Iya, kami juga kalau nggak naik motor nggak sanggup ke Labuan Bajo. Tapi saya menarik nih. Di salah satu serial, tadi juga di trailernya juga ada, dibandingkan ongkos ke Labuan Bajo dengan ongkos wisata ke Thailand, sama-sama paket 3 hari 2 malam. Kalau teman-teman punya 7,5 juta, pilih mana ke Labuan Bajo, lihat Komodo 3 hari 2 malam, atau ke Thailand dan pantai Phuket, Pattaya, sorry, 3 hari 2 malam, sama-sama 7,5 juta, mending milih mana? Yang ke Labuan Bajo, yang ke Thailand. Biar Jokowi lihat ini harusnya. Kalau punya duitnya. Kenapa? Boleh nggak saya pengen satu contoh aja. Kenapa sama-sama punya 7,5 juta pengennya malah ke Thailand dan tidak lihat Komodo di negara sendiri? Oke, boleh. Ayo cerita. Ya silakan. Ayo. Dapat tiket nanti. Itu dimsum. Tadi kan pertanyaannya kenapa milihnya ke Thailand daripada ke Labuan Bajo? Karena mikirnya kayak gini loh, kalau ke Labuan Bajo tuh masih sama-sama Indonesia, terus harganya juga sama kayak Thailand. Lebih baik keluar negerinya langsung gak sih daripada tetap di Indonesianya? Oke. Yang lain? Biar eksis. Ya boleh. Yang Labuan Bajo juga boleh. Kalau saya karena lebih ingin di negeri sendiri sih. Sebelum muter kayak mas-mas di depan, saya kayaknya nggak akan keluar negeri dulu gitu. Nggak berkeinginan sama sekali untuk keluar negeri sebelum bisa menjejaki di Indonesia dulu. Nggak pengen naik haji? Kayaknya belum. Alhamdulillah. Makasih. Iya, ini contoh bagaimana pemerintah nggak riset. Nggak pernah riset pemerintah tuh, nggak pernah punya perencanaan. Jargonnya kerja tipes. Jadi Anda bayangin, orang dengan pikiran seperti ini ada di seluruh tempat yang kami temui dan kami ajak ngobrol. Jadi sama-sama ongkosnya segitu mas, mending saya ke Phuket atau Pattaya, Thailand, pakai 3 hari 2 malam. Ini yang tidak dibaca oleh pemerintah sebagai sebuah strategi bisnis pariwisata. Marketnya ini masih market pengen Instagram di luar negeri. Padahal itu binatang 4,5 juta tahun itu adanya cuma di Indonesia. Ya ada sih di kebun binatang New York, di London Zoo ada gitu. Tapi yang di habitat aslinya, di mana orang bule-bule itu spend ribuan dolar pengen lihat di habitat aslinya, ya cuma di Labuan Bajo. Kalau di Phuket Pattaya bikininya sama dengan bikini di Kuta misalnya. Cowok, oh bukan, untung cowoknya nggak pengen ke itu. Jadi pemerintah berasumsi bahwa ini eksotis banget gitu. Sebenarnya sama, pikiran saya sama dengan pemerintah. Kalau saya atau mungkin umuran saya 7,5 juta, ya mending lihat Komodo di habitatnya daripada lihat pantai di Thailand misalnya. Tapi kecenderungan umum ya begini, ya generasi muda yang udah hopeless, nyicil rumah juga nggak bisa, mending jalan-jalan. Iya kan? Nyicil rumah nggak bisa, beli mobil nggak bisa.
Instagram isinya gitu-gitu aja, dari kafe, kopi, gorengan. Kapan ada gambar gue begini di luar negeri? Gitu kan? Malu ke teman-teman yang lain udah selfie, kita masih isinya kopi gorengan, close up kopi gorengan. Timeline Instagramnya itu doang. Jadi inilah kecenderungan umum orang Indonesia yang tidak direspon oleh pemerintah, sehingga tadi itu yang saya sebutkan 7,5 juta itu sebelum kenaikan tarif. Kalau tarif premium ke Labuan Bajo dinaikkan menjadi 3,7 juta, jadi 11 juta. Makin kalian nggak mau ke Labuan Bajo. Ngapain persis? Nah, inilah yang ini tragedi gitu dalam pariwisata. Ya, tragedi. Sudahlah warga lokalnya digituin, orang Indonesia sendiri nggak bisa dapat pengetahuan atau pengalaman di tempat itu. Jadi kan kayak bego aja gitu, dua-duanya nggak dapat. Ya. Nah, sebenarnya ini yang ingin kami angkat, ingin kami angkat bahwa desain 10 Bali baru ini adalah gagasan yang sesat. Dan yang mau dicontoh dari Bali sebenarnya bukan culture tourismnya. Yang mau dicontoh dari Bali cuma Nusa Duanya, Kutenya, Legiannya. Siapa yang sudah pernah ke Bali? Siapa yang sudah pernah ke Nusa Dua? Miskin semuanya ini. Jadi bener tadi, pengetahuan kita tentang Indonesia itu parah banget gitu. Ya, karena tadi kita pengen mencoba sesuatu yang ya tentu lebih prestis, dianggap keluar negeri itu prestis ya. Padahal kadang-kadang keluar negeri itu jauh lebih murah daripada di dalam negeri. Siapa yang pernah ke Raja Ampat? Makin suram lagi satu orang loh. Yang ke Singapura? Orang Cirebon nggak kemana-mana ya? Tolak. Makanya keliling Indonesia naik motor aja bisa kamu tahu mana-mana. Nggak perlu modal gede. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah kalau tadi pertanyaannya di bagian 1, 2, 3, 4, 5 ini ceritanya adalah tentang bagaimana salah perencanaan dan salah urus dengan konsep pariwisata yang meniru Bali. Orang Bali aja udah mulai gemes sama turis, ya kan? Hampir setiap hari kita lihat viral orang Bali marah-marah dengan kelakuan turis di sana. Nah ini mau difotokopi jadi 10 Bali. Artinya konsep yang salah ini mau difotokopi, ditaruh di Labuan Bajo, ditaruh di Danau Toba, taruh di Borobudur, taruh di Bromo, taruh di Raja Ampat, taruh di Mandalika, taruh di Tanjung Lesung. Karena gayanya sama, investornya sama. Ya, teman-teman tadi kalau mendengar kata grup pelataran, ya di Borobudur juga ada hotel pelataran, di Bromo juga ada hotel pelataran. Ayana atau Luangsa itu di tempat-tempat wisata lain, Nusa Dua juga banyak. Jadi ini adalah contoh bagaimana booming pariwisata justru tidak dihadapi dengan konsep strategi yang baik. Film yang pertama bercerita tentang bagaimana pariwisata Labuan Bajo ini memukul pertama kali adalah wisata rakyat. Itu bagian pertama. Jadi kapal kayu milik rakyat sudah tersingkir dengan kapal-kapal pinisi milik pengusaha-pengusaha besar. Di bagian kedua kami berceritakan tentang bagaimana site-site wisata seperti Pulau Padar yang disebut Pulau Instagramable itu, yang setiap orang ke Labuan Bajo pasti punya fotonya kecuali orang Cirebon. Itu mulai dikuasai oleh wisatawan dan orang-orang lokal kayak Ben ini. Ada satu contoh tukang ojek di sana dari Bajawa, KTP NTT, nggak akan bisa pernah ke Pulau Padar kecuali dia menjadi buruh bangunan di Pulau Padar. Jadi dia nggak bisa lihat komodo. Orang NTT kayak Ben KTP NTT nggak bisa lihat komodo karena bahkan bagi warga lokal pun nggak kejangkau. Ya, itu mungkin sama dengan kayak kawan-kawan nggak sanggup ke Ciremai. Ya, jadi bahkan berwisata di kampungnya sendiri aja mereka nggak sanggup. Lalu di bagian yang ketiga kita bercerita tentang masalah yang ketiga tuh kita cerita tentang bagaimana proyek-proyek wisata premium ini menghancurkan community based tourism.
turisme yang berbasis masyarakat komunitas ya. Sumber-sumber air di atas itu diubah menjadi resort-resort eksklusif untuk mendapatkan view terbaik. Pastilah, view terbaik pasti menjadi rebutan kalau di tempat wisata. Karena kunci dari wisata adalah lokasi. Ini bukan bisnis online, bisa dari mana aja. Ya, ini adalah bisnis yang beneran lokasi does matter. Lalu film keempat sudah teman-teman tonton, The Twins, tentang bagaimana Pulau Komodo dan relasi filosofisnya antara Komodo dengan masyarakat. Di bagian kelima soal Mandalika, sirkuit MotoGP, ya, yang ceritanya juga sama, yang dijadikan juga 10 Bali baru. Jadi apa yang jadi Labuan Bajo juga ada di Lombok. Ya. Kira-kira itu Mbak isinya. Siapa yang sudah pernah ke Mandalika? Masya Allah Tuhan. Oh, bisa ditonton di bioskop online, bayar 10.000 per episode, supaya kita bisa beli bensin untuk motor. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi setiap episodenya itu punya ada ceritanya sendiri ya Mas ya. Luar biasa sekali. Nah, di pertengahan sesi ini mungkin dari tadi teman-teman sudah menyimpan pertanyaan. Karena tadi ada yang spill juga, ini ada sesi tanya jawabnya enggak Mas? Jadi langsung aja, mungkin kita kasih 2-3 orang untuk bertanya kepada. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rian Budianto Ramadan. Sebenarnya saya pribadi datang dari rumah ke sini itu karena memang tertarik dengan apa sih yang di belakang keindahan-keindahan itu. Walaupun tadi di cerita menemukan apapun slogan dari pemerintah, misalnya wisata itu super premium atau super pertalite atau super pertamax, saya nggak peduli dengan itu maksudnya gitu loh. Tapi justru yang saya amati, kalau memang kita mau amati bersama, skema yang dibangun oleh pemerintah mengenai penggusuran dalam tanda kutip untuk pembangunan itu agaknya sama, entah di Flores, entah di Pulau Jawa sekalipun, entah bentuknya industri, entah bentuknya pariwisata ataupun bentuknya transportasi, baik di Majalengka, di Yogyakarta, Kulon Progo, skemanya hampir sama saya kira. Artinya di sini tidak ada alternatif dari penguasa atau pemerintah itu sendiri untuk kita sebagai warga Indonesia lagi-lagi selalu dibenturkan dengan konflik yang bisa timbul kapan saja dan di mana saja. Akhirnya dengan situasi semacam ini, saya pribadi sering berangan-angan atau berefleksi, agaknya saya semakin khawatir hidup ke depan gitu. Kayak hidup di dalam rumah kaca pemerintah itu sendiri gitu loh. Yang suatu saat pemerintah bisa, oh ini bagusnya buat pariwisata, nanti kita gini. Ini buat ini penunjang transportasinya, nanti kita desain begini. Ini bukan industrinya. Jadi semakin kesana saya semakin sebagai warga negara Indonesia sendiri, saya semakin merasa saya berada hidup di dalam rumah kaca penguasa gitu, dan bisa diotak-atik semau mereka gitu. Dan ada 2 pertanyaan yang saya mau jujur mau saya utarakan di sini. Pertama, mengenai kalau kita lihat semua tragedi atau semua pembangunan yang justru mengakibatkan masyarakat itu sendiri, yang akhirnya ya kita tahu mereka akan berkonflik dengan siapa atau benturannya dengan siapa, pasti militer yang akan didatangkan dan kita sebagai warga yang akan jadi korban. Adakah alternatif cara bertahan atau cara bukan hanya bertahan warga ya, tapi bahkan sampai melawan gitu ya? Adakah alternatif lain ketika mereka sudah mempunyai rumah kaca untuk mengotak-atik? Adakah formulasi atau alternatif lain dari
kita semua untuk ketika mereka sudah 10 minimal kita sudah 11 gitu loh. Mereka sudah 15 kita mencegahnya udah ke 20 gitu loh. Karena memang semakin hari semakin mencekam saya kira. Bukan hanya di luar Jawa, di kita sendiri semakin hari semakin ngeri. Bahkan yang seperti itu, faktanya memang aktualnya seperti itu. Tidak bisa kita pungkiri. Itu pertama. Lalu pertanyaan kedua, saya ingin agak sensitif. Selalu di dalam proses kreatif, dalam berkarya pasti ada ruang-ruang sepi, ruang-ruang yang akhirnya si pegiat karya ini mempertanyakan kembali apapun yang mereka lihat, yang mereka dengar. Kalau boleh tahu, berapa kali sih dalam rangkaian ekspedisi ini Pak Farid Gaban atau Pak Dandi ini menangis melihat satu fenomena pertama, fenomena kedua, fenomena ketiga, rangkaian fenomena yang ada di film ekspedisi ini. Saya mau jawaban jujur bahwa berapa kali sebenarnya kawan-kawan ekspedisi ini menangis, entah di dalam toilet, entah dalam nyetir, sambil nyetir gitu. Sebenarnya mereka berkaca-kaca dan menangis. Itu justru yang akhirnya jujur gitu loh. Mereka membuat karya yang makin jujur, dan justru karya semacam ini yang perlu kita apresiasi dan kita dukung bersama. Dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Mas Syifa, saya mau bertanya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama begini, jadi di Indonesia ini sebetulnya lucu ya cara mendefinisikan. Misalnya gini, kalau kita baca di Google itu daratan Indonesia itu dibagi jadi 2. Yang pertama hutan, yang kedua kawasan penggunaan lain. Jadi pembagiannya kok kayak gitu tuh. Nah, salah satu hutan itu adalah konservasi. Nah, pertanyaan saya adalah ini dibandingkan dengan setelah saya nonton ini, kemudian saya refleksikan dengan yang terdekat dengan kita, yang misalnya di Gunung Cermai itu ada taman nasional, ada kawasan konservasi. Pertanyaannya kenapa sih? Atau mungkin di tempat-tempat lain barangkali aku melihat di setiap kawasan konservasi kok di situ biasanya itu ada pariwisatanya, kemudian ada jasa ada perusahaan airnya, kemudian di situ juga ada geotermalnya, dan ya seperti itu. Jadi ada ekonomi yang udah kayak template gitu. Kalau di Labuan Bajo ini kan yang konteksnya pariwisata yang udah gede dan udah terkenal banget. Nah, kalau di kayak di Cermai atau di Taman Nasional yang lain, itu sebetulnya seperti itu ada, dan mungkin dampaknya pun nggak beda jauh sebetulnya. Mungkin seperti itu ya, dampak-dampak yang entah itu agrarianya, entah itu lingkungannya, dan apapun itu. Aku pengen bertanya seperti itu. Mungkin di tempat-tempat yang lain selain Labuan Bajo itu kenapa kok ada bisnis-bisnis yang kayaknya serupa. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, saya ingin pengen tanya ini, apa sih, gimana sih imajinasi Mas Dandi, Pak Farid, dan Mas Benayan, kemudian Mas Usut ini, itu mau dalam setahun itu naik motor menyengsarakan diri sendiri dan panas-panasan, kehujanan mungkin ya, dan dalam bayanganku ya pasti ada sakitnya juga. Itu aku pengen tahu, dan kita yang muda-muda ini yang tadi udah terbukti nolep ya dan tahu masalahnya banyak gitu, tapi bingung mau ngapain gitu. Makanya aku tanya gitu, bagaimana sih imajinasinya, isi kepalanya atau apapun yang membuat dalam setahun dan mampu terus bertahan dalam setahun, dan sekarang sudah dalam tahap akhir belajar ini. Ya, saya Bung Muis. Ini saya terkesan banget sama film dokumenter yang digagas Indonesia baru ini, terutama saat menampilkan perjalanan Revan tuh selaku peneliti dan advokatnya. Itu saya sangat terkesan. Artinya Bung Dandi dan kawan-kawan ini sangat menghormati peneliti, temuan-temuan yang dihasilkan peneliti itu.
Nah itu jarang sekali yang saya lihat di film dokumenter yang lain. Nah itu saya sangat terkesan ya. Mungkin bolehlah berbagi cerita karena di sini kita juga kan mungkin ada yang hobi videografer, ada yang hobi jurnalistik, itu cara kolaborasinya bagaimana dan mengapa begitu menonjolkan Revan itu ya. Nah itu. Kedua soal isi. Ini juga mungkin kita semua tahu ya bahwa masyarakat Kepulauan Flores ini memiliki ya alih-alih pemerintah mencanangkan konsep pariwisata premium, masyarakat itu dihadapkan sekian banyak masalah. Pertama itu masalah pasokan listrik, ya. Kedua kekurangan mata air, ketiga masalah penjualan pertanian, juga terakhir itu terancam digusur. Nah ini yang jadi pertanyaan saya soal di film itu, sebenarnya dari sekian banyak masalah itu masih adakah harapan warga terhadap pemerintah sebenarnya? Apa saja sih sebenarnya yang diharapkan oleh warga terhadap pemerintah kalau misalkan ada? Kedua, mengapa sih warga tidak mendapatkan pasokan listrik yang konon katanya surplus sampai harus cash gitu, harus biaya sendiri 200 sampai 300 meter listrik, itu kayak mau pasang wifi aja gitu. Nah, ketiga itu ya pemerintah itu ngapain aja dalam mengembangkan pertanian di wilayah itu? Padahal ya itu masyarakat di situ masih menyimpan banyak masalah tentang pertanian, terutama yang terhadap hotel itu kan bayarnya sebulan setelah sudah dipasarkan. Ya keempat itu ini soal pandangan Bung dan kawan-kawan ini, barangkali nanya ke pakar atau ke warganya ini. Sebenarnya perlu nggak sih ada wisata di situ? Terus konsepnya bagaimana kalau misalkan harus ada wisata? Nah mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya. Ya terima kasih. Saya satu hal pengen minta penjelasan mungkin terkait dengan kehidupan masyarakat di Atamodo ini. Mungkin nanti bisa ditampilkan kekuatan tenaga dalam mereka itu sebenarnya di mana, yang menjadi kekuatan masyarakat Atamodo ini di mana, dan inilah sesungguhnya yang menjadi identitas, yang menjadi entitas mereka yang mestinya itu dikuatkan, entah aspek budaya, sosial, bahkan ekonomi. Nah ini yang mungkin tadi sekilas ya ditunjuk-tunjukkan, misalnya bagaimana tradisi, kemudian aktivitas ekonomi, tapi mungkin belum secara lebih gamblang dimunculkan kekuatan utamanya apa. Jadi kalau yang ingat film di awal Silat Tani itu kayak semacam jurus pamungkasnya, bahwa inilah yang menjadi kekuatan masyarakat, dan ketika kekuatan ini semakin dikuatkan, mestinya kekuatan apapun yang akan menghantam akan bisa dilawan. Nah mungkin di film ini belum begitu dimunculkan ya misalnya, tapi mungkin clue-nya bisa diceritakan. Saya masih menunggu yang lebih mendalam karena pastinya akan dimunculkan bagaimana sesungguhnya kekuatan-kekuatan yang berada di tengah-tengah masyarakat itu bisa kemudian ditonjolkan di setiap sesi cerita yang ditampilkan tim ekspedisi ini. Sepertinya itu penting untuk kemudian benar-benar ditonjolkan bahwa Atamodo ini kekuatannya. Kemudian apa? Di Dieng misalnya kekuatannya seperti ini. Jadi simpul-simpul kekuatan warga itu betul-betul harus ditonjolkan di berbagai macam tempat. Kalau tadi bahwa masalahnya ketika berhadapan dengan proyek-proyek pemerintah itu template-nya kayak tadi yang dikatakan sifat kok sama, ada wisata, ada macam-macam, maka munculkan juga kekuatan masyarakat ini dengan tipe yang sama, tenaga dalamnya sama. Ketika tenaga dalam masyarakat itu kemudian ketemu, ini akan jadi kekuatan besar, sehingga mestinya ini bisa menjadi elang vital perubahan atau elang vital kekuatan warga untuk bertahan dan juga melawan. Mungkin clue-nya bisa diceritakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam kawan-kawan, Lawang Cirebon ya, Mas Dendi, Mas Farid, dan dua foto model lainnya. Saya tidak mau bertanya, saya tidak mau bicara panjang lebar, cuman saya ingin berterima kasih ke 4 sekawan depan saya ini yang sudah punya mental luar biasa untuk pergi dari rumah selama lebih dari setahun. Karena itu perlu kekuatan yang sangat besar. Jangan setahun, kadang-kadang kita keluar sebulan aja sudah homesickness ya. Dan ya begitulah bagaimana pergulatan berjalan, masalah keamanan, karena 4 orang ini dengan pertama dari dengan karya-karyanya sejak dulu kan memang dianggap provokator, dianggap aliran kiri dan menjadi ancaman nasional bahkan. Oh iya, kemarin di Komodo kan sempat dibubarkan kan, karena dianggap mengganggu dan lain-lain. Tapi memang itulah resiko dari sebuah perjuangan, resiko dari penyampaian informasi yang objektif gitu. Jadi saya berterima kasih sudah menyampaikan, memberikan satu produksi yang saya lihat tidak main-main. Dan saya tidak kaget dengan Komodo Korsel ini karena sebelumnya pernah berbulan dengan Indonesia Korsel dengan cakupan lebih luas lagi dari Mas Dandi. Walaupun saya juga nggak bisa baca buku banyak-banyak gitu tadi. Jadi saya di jalan tadi nangis sebetulnya. Saya kenapa? Kalaupun tadi apakah kita sudah merdeka gitu ya? Jadi kalau de facto iya 1945. Masalahnya adalah apakah kembali ke esensi merdeka tadi bahwa harusnya kan dia bebas dari penjajahan dan ini masyarakat yang adil dan makmur. Berarti lepas dari eksploitasi belum paglong dan eksploitasi masuk pangnasiong atau penjajahan manusia lain. Itu esensinya. Yang jadi masalah adalah kenapa eksploitasi belum paglong ini, artinya penjajahan terhadap manusia justru dilakukan oleh pemerintah sendiri. Ini yang coba ditunjukkan, yang saya lihat bukan coba ya, yang ditunjukkan oleh karya-karya Indonesia Biru ini dari mulai Baduy, Lembata, dan lain-lain. Bahwa apakah tidak ada konsep membangun tanpa merusak? Karena kenapa semua pembangunan yang ada hari ini dan kemarin-kemarin dan sekarang dan mungkin ke depannya masyarakat kenapa tidak dilibatkan? Karena kalau bicara kemandirian, mungkin kita masyarakat kota, masalah kemandirian tidak ada apa-apanya dengan masyarakat di Baduy, di Lembata, bahkan di Komodo. Tanpa listrik pun mereka hidup. Nah kita tanpa listrik gimana mau ngecas buatin seragam? Nah ini, jadi PR terbesarnya sebetulnya bukan kita, tapi pemerintah. Bagaimana mencari satu konsep pembangunan tanpa merusak, tanpa menggusur, bukan memperdayakan masyarakat, tapi bagaimana memberdayakan mereka. Karena tanpa pemerintah pun masyarakat sudah mandiri di situ. Nah terkait dengan pertanyaan tadi, saya simak sedikit terus. Apa yang mesti kita siapkan? Sementara menurut ekonom bahwa tantangan hari ini ke depan akan semakin ribet. Dan jangan-jangan kita yang paling tidak bertahan hidup di sini dibandingkan dengan kawan-kawan kita yang di dokumenter Mas Dandi sebelumnya di Baduy dan lain-lain. Mereka lebih mandiri dibanding kita. Begitu. Jadi nangisa saya bahwa kemerdekaan itu mungkin de facto belum ada. Tapi di sisi lain Indonesia sebagai buffer state, sebagai negara penyangga, jangan-jangan di belakang adanya Bali baru dan lain-lain juga ada kepentingan negara lain di belakangnya. Saya nggak tahu. Itu pemerintah yang jawabnya. Jadi sekali lagi kepada Mas Dandi, Mas Farid dan kawan-kawan lainnya, saya berterima kasih sudah menghadirkan karya ini. Ya. Itu aja. Terima kasih. Yang muda dulu. Yang muda kenal lagi. Suruh siapa muda? 2-0. Ya cukup banyak tadi pertanyaannya dari kawan-kawan. Saya jawab pertanyaan pertama ya dari Bang Rian ya. Mas Rian, apa namanya? Ada nggak sih cara lain? Jadi sebenarnya seperti yang disambung dengan Mas siapa tadi namanya? Mas Morris ya? Mas Mois. Sorry.
dari kata Mas Mois, ini benar-benar template yang dipindah. Menyambung dari apa yang Mas Andi bilang bahwa pemerintah kita memang sebelumnya nggak pernah riset. Kita tuh punya keberagaman yang sangat kaya sebenarnya. Bahkan di tempat saya di Sumba itu punya 4 bahasa yang beda. Satu pulau beda bahasa, bayangkan. Jadi kayak benar-benar setiap proyek benar-benar cuma dipindah. Sawit dari Kalimantan dipindah ke Papua, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek antropologis atau sosial tadi itu. Nggak pernah diukur aspek-aspek sosial itu. Geothermal misalnya dianggap sebagai energi yang paling ramah lingkungan. Tapi apakah mereka riset apakah ini sudah benar-benar ramah sosial? Kalaupun misalkan ramah sosial, apakah warga kita tetap punya hak untuk bilang tidak dibangun proyek di tempat mereka? Itu yang terus yang terus kami gaungkan di sepanjang dokumenter yang kami bikin. Kalau misalkan proyek pariwisata ini dari Bali dipindah ke NTT, dikira akan sukses. Padahal kemarin pas pandemi, kalau nggak tahu pas pandemi, sebagian besar ekonomi pariwisata di Bali terpukul. Kami singgah di Desa Tembok, pas pandemi, bandara tutup, turis nggak datang, ekonomi nggak masuk, warga ini pulang kemana? Pulang ke kampungnya jadi petani, jadi nelayan. Pulang ke sana lagi pada akhirnya gitu. Jadi sebenarnya meminjam kata-kata dari Pak Farid waktu kami singgah di Flores waktu itu, sebenarnya Bali adalah korban dari kesuksesannya sendiri. Itu yang bikin kami sebagai orang lokal misalnya itu sebagai perenungan yang sangat dalam sepanjang kami perjalanan. Jadi benar-benar cuma dipindah plok. Bahkan sekarang bahasa-bahasa lokal misalnya dikira di setiap daerah ini sama seperti Jawa yang cuma dari Jawa Tengah ke Jawa Timur bahasanya sama. Dipaksa untuk berbahasa Indonesia. Belum lagi kita bicara soal penggusuran segala macam, bahwa kalau ada penggusuran, hutan-hutan dibabat, budaya yang ada juga dibabat sebenarnya. Hilang keberagaman kita sebenarnya, itu yang kita terus yang terus kita kampanyekan di sepanjang perjalanan ini. Makanya sebenarnya ini saya juga ingin share satu pengalaman kecil. Ada nggak sih kira-kira salah satu cara kecil yang berhasil diterapkan untuk masyarakat kita sebenarnya? Di Papua waktu itu saya sempat rekam namanya Pak Alex W. Simon. Dia adalah salah satu tokoh asli Papua yang menggerakkan beberapa warga adat di situ untuk merawat hutan dan membangun semacam bird watching. Jadi dia undang bule datang di situ, dia pekerjakan anak-anak muda lokal Papua, bikin homestay dengan tarif yang cukup dan tidak semena-mena seperti kata pemerintah tadi itu. Mereka masih mempertimbangkan itu, bahkan menurut saya mereka lebih bijak dari pemerintah kita sebenarnya. Dia bikin itu, dia menghidupkan ekonomi lokal orang-orang di sana. Dan saya rasa orang-orang yang filosofis justru orang-orang di daerah kita sendiri. Mereka yang paling tahu dengan daerahnya sendiri. Lalu selanjutnya berapa kali menangis sebenarnya. Sempat rekam waktu itu waktu saya di waktu saya di Kalimantan, tepatnya di Babual Boboti. Saya cukup tertekan mental saya ketika waktu itu tahu bahwa ada 10 orang ditangkap dan tidak pernah diberitakan media, dan warga di sana sangat trauma. Itu benar-benar penangkapan yang barbar, yang benar-benar peluru nancap di tembok. Bayangin aja peluru nancap di tembok tuh. Saya waktu itu merasa sangat terpukul mental saya. Itu waktu syuting, waktu editing. Beberapa kali saya colongan lihat Mas Dandi, Mas Yusuf nangis ketika saya ngedit. Bahkan Mas Yusuf kemarin pas nomor pertama nangis juga dia di belakang. Nangis bertiga. Nangis berjamaah sebenarnya. Kayak itu kan tanggal tua juga. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa mau ekspedisi? Karena saya rasa bahwa saya resah atas ketidaktahuan saya. Saya sebenarnya tidak mau jadi orang yang paling benar omong tentang nasionalisme, tapi saya tidak tahu tentang daerah saya sendiri atau tidak tahu tentang Indonesia. Kata Mas Andi sering bilang kalau coba aja sekarang orang Indonesia yang ngaku nasionalisme itu disuruh urutin aja dari Jawa sampai Bali, hafal nggak nama-nama tempatnya? Gitu. Sedangkan dari SD, dari kita TK bahkan
kita selalu ngomong soal kemerdekaan segala macam, tapi seperti yang Mas tadi bilang, apakah kita benar-benar sudah merdeka sebenarnya dengan segala polemik yang ada? Saya sebenarnya jadi malu waktu itu sempat kuliah naik gunung tebar bendera merah putih, wah gagah sekali sepertinya. Merasa sudah paling Indonesia sebenarnya. Gila gitu. Saya malu sebenarnya ketika saya mengingat lagi momen itu, jadi langsung privasikan lah. Itu tadi sih sebenarnya sedikit jawaban dari saya, dari anak muda. Mungkin ada yang lebih tua sedikit, ada pandangan yang beda lagi. Oke, sebenarnya saya mau mulai dari ini pertanyaan yang Mas Rian tadi ya. Sedikit berefleksi dari pengalaman selama 417 hari ini berekspedisi ya. Jadi karena naik motor kan biasanya bisa lebih dekat dengan warga, aksesnya juga lebih masuk-masuk gitu, terus pelosok-pelosok gitu. Jadi itu kenapa sebenarnya alasannya kenapa kami bermotor gitu, selain nggak ada uang. Oke, jadi refleksinya seperti ini Mas. Sebenarnya semakin jauh melangkah, semakin tahu mengenal Indonesia, semakin keindahannya. Saya punya satu kesimpulan tuh bahwa beauty itu is pain, cantik itu menyakitkan, indah itu menyakitkan. Karena kenapa? Karena Indonesia itu kan punya resource, sumber daya alam yang melimpah, semuanya meruah gitu. Terus kemudian terkesan nyaman gitu kan, air laut banyak, keren, ikan berlimpah, sumber daya hutan, hijau banget, sawah juga tumbuh kemana-mana udah pasti jelas lah, subur banget ya gitu. Nah itu justru malah melenakan kita gitu, bisa mengeksploitasi seenaknya, mengambil semuanya, tambangnya gitu, hutannya, mencemari lautnya, ikannya gitu, terumbu karangnya. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya selama 400 hari ini lebih ini itu gitu. Oh jadi gini toh gitu. Lama-lama kita bisa jadi kayak negara yang bangkrut gitu mungkin ya. Kayak di Oseania ada salah satu contohnya itu, negara yang terlalu dieksploitasi tambangnya gitu. Terus tiba-tiba nggak punya cadangan lagi ya udah gitu, selesai gitu kan. Nah sebenarnya ketakutan itu sih pertama gitu. Makanya kenapa selalu setiap kali mereka hal-hal mengiris seperti ini tuh secara dekat, secara langsung ngobrol, mengalami pengalaman empiris gitu, rasanya tuh emosional banget gitu. Nggak bisa diungkapkan gitu emosionalnya gitu. Nah itu apalagi Dragon for Sale ini gitu, kan ditugasin untuk ngambil gambar di pinisi gitu, seolah-olah elit, anak borjuis, punya duit, kumpulnya sama anak Jakarta, Bogor gitu. Terus tiba-tiba ke sana pas definisi cek-cek di hari kedua tuh ada bapak-bapak nelayan gitu. Kalau souvenir oke lah gitu. Tapi yang nelayan ini tiba-tiba nongol gitu. Terus dia nawarin apa coba? Nawarin ikan. Jadi definisi nawarin ikan. Terus dia tanyain buat apa Pak ini, buat apa? Ya buat sekedar ngisi bensin, bisa pulang. Ya buat muterin uang gitu aja gitu. Oh kok bisa definisi jualannya? Oh ternyata ada yang minta memang buat pasokan mereka gitu. Kadang-kadang gitu. Nggak setiap hari sih dia kejual. Jadi timpang banget gitu. Ketimpangan sosial ini yang selalu kami lihat dari awal perjalanan dari Dieng, Jogja, Wadas, Purworejo sampai balik lagi putar ke Sumatera, ke Mandailing, Sorik Marapi sampai pulang lagi. Jadi kalau ditanya menangis berapa kali, udah nggak kehitung sih. Jujur aja udah nggak kehitung gitu. Jadi ya mau pas ngambil gambar, mau editing, mau pas berefleksi, pas nulis, pas posting di Instagram, ya pasti itu secara jujur nggak sengaja meluap gitu kan, muncul gitu. Itu sih. Jadi itu juga sebagai bentuk proses kreatif ya, sebagai refleksi itu kan. Bagaimana kita menelurkan karya tuh pakai rasa, pakai hati, editing juga pakai rasa, juga milih gambarnya gitu. Itu penting sekali ya, kalau di dunia kreatif apapun ya menurut saya. Oke. Kemudian
kenapa berani dan mau gitu melihat Indonesia selama ini nggak pulang-pulang? Terus itu pertanyaan dari Mas Siva ya tadi ya. Kemudian imajinasinya apa sih kalau mau menyengsarakan diri sendiri gitu, selama ini gitu. Karena sebenarnya karena kami backgroundnya jurnalis ya gitu. Nah, kami pengen menyuarakan Indonesia tuh dengan prinsip giving voice for the voiceless gitu. Jadi pengen menyuarakan teman-teman yang susah untuk bersuara gitu, yang jarang diungkap ke publik, ke media mainstream gitu, yang jarang didengar. Jadi sebenarnya itu sih yang memotivasi kami, menyemangati kami untuk terus berkarya gitu, di tengah perjalanan dari tempat ke tempat, poin ke poin gitu. Jadi terus itu juga, selain itu kami juga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan menyia-nyiakan dukungan teman-teman yang sudah lama gitu. Misalnya kami singgah di sini, mereka kasih bantuan logistik, bantuan tenaga, diantar kemana-mana, dikasih tahu cerita, informasi gitu. Jadi ya semakin banyak kolaborasi itu semakin membuat kita semangatnya membuncah gitu. Wah ayo gitu, apalagi di Dragon Forsell ini tadi 16 videografer ikut gitu, selain kami gitu. Jadi itu rasanya pas syuting tuh tiap hari tuh kayak nggak ini gitu, ngerasa bareng, recharge terus gitu tiap hari. Bahkan selama ini tuh kalau salah 3 minggu full, 3 minggu tuh syuting tiap hari terus, band juga gitu, bareng terus. Jadi itu sih yang membuat kita tuh selalu pengen move terus untuk syuting, untuk ambil karya. Nah terus kemudian dari masih adakah dari Mas Abdul Muiz ya gitu. Sebenarnya konsep wisata kayak gini tuh masih adakah sebenarnya harapan gitu? Apa saja yang gerakan-gerakan yang dilakukan gitu? Jadi sebenarnya banyak sih Mas gitu. Kalau kita lihat di simpul-simpul ini ya, pergerakan yang kami temui dan permasalahan itu, mereka sebenarnya sudah berkonsolidasi. Misalnya kalau di geothermal ada gerakan yang bisa gerakan Torok Geothermal di Waisano, Pocoleo, Mandailing, terus kemudian di Halmahera Barat, itu semua sudah terangkai. Dan gerakan-gerakan itu tuh sebenarnya ya karena punya keresahan dan permasalahan yang sama, jadi timbul rasa kolektifnya gitu, rasa kebersamaannya. Ayo kita bergerak bareng. Jadi nggak pesimistis banget, tapi itu ada, gitu. Udah nyata bentuknya gitu. Jadi itu sih salah satu langkahnya gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya mungkin tidak bisa satu persatu langsung ke pertanyaan, tapi karena tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya beririsan. Mungkin saya mulai dari wisata ini penting nggak sih? Atau boleh ada atau nggak? Perlu ada atau enggak ya? Ini sebenarnya kali kedua saya keliling Indonesia. Yang pertama tahun 2009, tadi juga 2015 pernah keliling juga, naik motor juga dan setahun juga. Ini kali yang kedua. Dari dua perjalanan ini, kalau menurut saya Indonesia itu sebuah negeri yang ajaib. Kita punya kekayaan alam yang begitu dahsyat. Ya. Saya pernah keliling Amerika, pernah meliput ke Eropa, perang Bosnia, dan macam-macam. Tapi menurut saya kalau saya renungkan lagi gitu, Indonesia itu negara yang istimewa sebenarnya. Kita punya negara yang sangat luas ya. Laut 2/3 ya. Mungkin orang Cirebon melihat laut tapi mungkin tidak membayangkan bahwa 2/3 dari wilayah negeri kita itu adalah laut. Dan kekayaan terbesar kita adalah biodiversity sebenarnya, flora dan fauna ya. Juga keragaman ekosistem ya. Yang semua itu sebenarnya kalau mau punya makna ekonomi yang sangat besar ya. Ada pertanian, agroforestry, kelautan dan semacam, dan salah satunya adalah pariwisata. Jadi dengan alam kita yang begitu beragam, kita punya modal sebenarnya untuk wisata tadi ya, terutama wisata alam dan budaya. Tadi keragaman alam itu mengilhami keragaman budaya ya. Kuliner, batik, tenun, arsitektur itu diilhami oleh keragaman alam kita. Tapi sebenarnya apa sih semestinya yang kita harus kembangkan dari pariwisata kita? Selama ini pemerintah punya orientasi pembangunan tidak cuma di pariwisata, tapi juga bahkan di pariwisata orientasi pada pembangunan fisik dari hotel, resort, jalan tol.
Kemudian yang kedua, orientasinya pada investasi besar, mengundang investor. Sehingga salah satunya kalau mengundang investor itu hampir dipastikan itu akan menggusur orang-orang lokal. Nah, wisata yang baik adalah wisata yang tadi sudah sebutkan, perlu community base, berbasis pada komunitas, dan komunitas lokal lah yang harus mendapatkan manfaat dari pariwisata itu. Dan ini menyambung tadi juga dengan pertanyaan atau komentar dari Gus Satori. Banyak penelitian yang sudah menunjukkan bahwa keutuhan alam, kelestarian alam itu hanya bisa paling bagus bisa dijaga itu justru oleh masyarakatnya, dan itu masyarakat adat. Tadi setiap masyarakat adat sebenarnya punya kekuatan sendiri-sendiri. Dengan adatnya itu sendiri sebenarnya mereka punya kekuatan gitu. Jadi kelestarian alam, modal dari wisata dari alam dan budaya itu tidak bisa diserahkan pada negara bahkan sendirian gitu ya. Taman nasional itu harus melibatkan masyarakat yang ada di situ ya. Dan kemudian juga tidak bisa diserahkan pada investor-investor dari luar yang pikirannya cuma uang gitu ya. Jadi wisata yang kita kembangkan adalah wisata yang berbasis komunitas. Dengan itu alam budayanya juga lebih terjamin. Dan kalau kita bicara wisata, sebenarnya yang dipentingkan tidak cuma foto Instagram ya. Wisata itu ya mengenal juga masyarakatnya, termasuk mengenal barangkali problem-problemnya gitu. Pertaniannya, tadi lautnya, nelayan. Jadi ini juga menyangkut konsep pembangunan yang lebih luas ya. Saya kira ini sebagian dari film-film kami ini sebenarnya kritik terhadap konsep pembangunan kita. Yang pertama, tidak ada partisipasi masyarakat, mengabaikan partisipasi. Yang kedua, arahnya. Saya mau mengutip seorang penulis yang menurut saya hebat, penulis tahun 70-an ya. Karena saya 40 tahun. Sumahat, dia bilang, apa sih sebenarnya tujuan pembangunan? Tujuan pembangunan itu adalah pemurnian watak manusia, bukan memperbanyak keinginan, apalagi keinginan bendawi. Itu tujuan pembangunan. Spiritual banget dan Islami banget saya kira itu. Walaupun dia diilhami oleh spiritual Buddha ya, Buddhisme dan Hindu ya. Jadi tujuan pembangunan itu pemurnian watak manusia, bukan menggandakan keinginan-keinginan lahiriah. Keinginan lahiriah menyebabkan tadi alam menjadi punya beban yang sangat berat. Kalau kita punya terlalu banyak mobil, terlalu banyak ini, semua itu akan dan sekarang saya kira relevan dengan banyak orang yang bilang tentang climate change, tentang global warming dan semua itu. Jadi perubahan lifestyle juga di situ penting. Dan ini juga yang membuat kita punya apresiasi yang besar pada masyarakat lokal, termasuk tadi riset ya. Jadi film ini sangat dibantu dan terutama bersumber pada riset, dan risetnya dilakukan oleh teman-teman Labuan Bajo sendiri, termasuk tadi Venan ini salah satu, tapi juga didukung oleh kelompok riset. Di film ini ditunjukkan bahwa sebenarnya konsep 10 hari baru itu sebenarnya oleh pemerintah didasarkan pada riset kampus gitu. Tapi riset kampus yang menurut kami sih riset salon gitu, atau riset yang cuma pesanan gitu, agak beda dengan riset-riset yang langsung ada di bawah gitu. Nah ini menurut saya satu hal yang penting, bahwa konsep pembangunan apapun dan juga termasuk pariwisata, pertama harus mempertimbangkan lokalitas, mempertimbangkan masyarakat adat, mempertimbangkan aspirasi warga, dan harus melibatkan mereka, dan mereka harus diuntukkan oleh itu. Kira-kira itu sih secara umum. Ya, terima kasih. Saya merespon Gus Satori dan Kang
ya. Ada beberapa hal yang mungkin tidak memang ada di film tapi di bagian yang lain. Jadi dari mana kekuatan warga Atamudo melakukan perlawanan? Ada dua yang saya identifikasi. Yang pertama adalah kemarahan mereka karena dianggap ancaman bagi Komodo. Jadi mereka yang sudah hidup ratusan tahun mau disingkirkan supaya Komodo selamat. Padahal itu logikanya bolak-balik, terbalik banget dari logika mereka. Komodo selamat justru karena ada kami. Kira-kira gitu. Jadi atau bahkan kami nggak mungkin mencederai Komodo karena kami punya cerita tentang yang dikaitkan dengan keyakinan mereka bahwa mereka lahir dari ibu yang sama. Yang satu jadi manusia, jadi Komodo. Anda boleh menertawakan cerita itu. Tapi kalau Anda cerita tentang sejarah agama, teman-teman, sejarah mukjizat Nabi, orang lain yang akan tertawa. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Ben, sensitif nggak Ben? Enggak ya? Aman. Jadi setiap keyakinan selalu punya cita-cita yang begitu. Ada cerita tentang membelah laut. Jadi aman Ben masih? Mulai kuning. Mulai kuning. Jadi itu apa namanya kekuatan mereka ya. Jadi kemarahan pertama. Kemarahan kedua adalah tahun 50 Pulau Komodo itu dinyatakan sebagai cagar alam. Sebelumnya mereka hidup berburu dan berladang di pegunungan, bukan di pantai sebenarnya. Jadi mereka bukan masyarakat nelayan awalnya. Lalu dinyatakan sebagai cagar alam, perburuan dilarang karena dianggap rusa itu adalah makanan Komodo. Jadi kalau rusa juga diburu manusia, Komodo akan kehilangan rantai makanan sehingga mereka akan punah. Teorinya begitu. Oke. Mereka akhirnya turun ke pantai sebagai nelayan. Tahun 80-an, tahun 82, kawasan perairan Komodo itu dinyatakan sebagai taman nasional. Jadi mereka sama sekali sudah tidak boleh berladang. Nah, jadi kalau tadi nggak boleh berburu, sekarang bahkan berladang juga nggak boleh karena sudah taman nasional. Makin kuatlah mereka sebagai nelayan. Tahun 90-an, kawasan taman nasional diperluas sampai ke perairannya. Artinya setelah jadi nelayan, mereka nggak boleh nangkap ikan sembarangan di laut. Ya. Sehingga ya gimana, mereka sudah kehilangan kemampuan berburu, kehilangan kemampuan berladang. Sekarang satu-satunya skill yang mereka miliki adalah nelayan, dan itu juga tidak bisa menangkap ikan sembarangan karena diatur zonasinya segala macam. Jadi dalam kira-kira tempo 30-an tahun, mereka berganti profesi 3 kali kira-kira gitu. Anda nggak bisa membayangin itu, Mas Ibnu itu dari pekerja kantoran di Jakarta jadi petani, masih belajar sampai sekarang. Ini orang Atamudo itu sudah bisa belajar 3 profesi. Nah, setelah mereka tidak bisa melaut sembarangan, digantilah dengan pariwisata. Jadilah mereka penjual souvenir, pembuat souvenir, kemudian guide, ya. Udah 70%, bahkan sekarang sudah 90% orang Pulau Komodo itu menggantungkan hidup di wisata, karena nelayan nggak bisa diharapkan lagi. Wilayah tangkapnya terbatas. Setelah mereka menjadi pelaku wisata, mau digusur karena tempat wisatanya mau jadi wisata premium. Jadi kalau ditanya tadi dari mana sumber kekuatannya, karena alam. Jadi kemarahan itulah sumber energi untuk perlawanan. Ibarat tadi orang sudah disudut, sudah dipojok banget, masih juga disuruh minggir. Tadinya minggir, saya mau lewat, minggir, saya mau lewat, minggir, saya mau lewat, minggir. Udah dipojok banget nih, masih disuruh minggir lagi. Udah nggak punya tempat, yang ada cuma gerak maju. Jadi kalau Anda butuh perlawanan lebih kuat, Anda harus kepepet kadang-kadang. Biar kita kepepet dulu, biarin kepepet baru keluar perlawanan. Jadi itu Gus, apa namanya, sumber kekuatan. Nah, saya pikir saya terima kasih karena itu mungkin juga konten yang selalu implisit sebenarnya ada dalam film, dan mungkin Gus Satori benar, kadang-kadang perlu dibikin eksplisit supaya penonton di tempat lain punya materi lesson learn dari apa namanya, kasus di sebuah daerah. Untuk Kang Ibnu, apa namanya,
tentang, ya betul ya, konsep pembangunan yang tanpa merusak apakah ada. Begini, ini awalnya dari sebuah paradigma besar bahwa setiap membangun pasti butuh pengorbanan. Semua orang setuju. Sialnya yang ngomong itu pasti bukan korban. Saya percaya kalau pembangunan butuh pengorbanan, kalau yang ngomong Luhut, tapi kampungnya digusur. Ya, dia kehilangan pekerjaan. Sebagai Menko Marves misalnya, aman Ben? Sebagai Menko Marves dia kehilangan pekerjaan karena pembangunan. Saya percaya. Terus dia ngomong pembangunan butuh pengorbanan, saya percaya. Jokowi kehilangan bisnisnya mebel karena pembangunan, sudah nggak ada lagi pohon untuk kayu untuk diolah jadi mebel, dia nggak bisa ekspor lagi, terus dia bilang demi pembangunan, saya percaya. Tapi sialnya yang bilang pembangunan butuh pengorbanan justru mereka yang bukan korban. Ya. Yang korban nggak pernah ada statement dari korban yang mengatakan saya ikhlas kampung saya digusur karena pembangunan butuh pengorbanan, saya ikhlas nganggur karena pembangunan butuh pengorbanan. Nggak ada, jadi jangan pernah percaya itu. Kan sebenarnya begini, misalnya pembangunan untuk penciptaan lapangan kerja, yang terjadi enggak kok menggeser lapangan pekerjaan saja. Jadi tidak ada lapangan kerja baru yang diciptakan. Ya seperti warga kampung Koburu tadi, apakah dengan wisata menciptakan lapangan kerja? Iya, tapi kan nggak ada lagi yang nelayan. Iya, tapi nggak ada lagi yang berladang. Jadi sebenarnya menggeser aja. Angkatan kerjanya sama. Jadi nggak ada sesuatu yang benar orisinil baru ditumbuhkan dari tadinya orang nganggur di kampung main kartu doang terus dia bekerja. Enggak juga gitu. Tadinya orang juga bekerja, juga nyangkul dan menghasilkan ikan, bisa pengolahan ikan, yang perempuan jual ikan asin, terus sekarang nyambi jadi penjual souvenir. Kan shifting. Bukan tadinya orang mager-mager terus begitu ada investor, terima kasih Tuhan investor datang, sekarang saya bekerja. Nggak ada gitu. Itu imajinasi bohong-bohongan banget ala-ala undang-undang cipta kerja. Pada dasarnya semua orang itu punya kemampuan resilient yang tinggi di kampung-kampung. Yang disebut pengangguran itu kadang-kadang orang yang tidak bekerja di sektor formal, yang nggak bisa dipajaki negara. Itu yang disebut pengangguran sebenarnya. Karena para pejabat tidak bisa ikut makan dari pajak dan keringat mereka, disebutlah mereka pengangguran. That's the point. Teman-teman bikin animasi, dikirim ke negara lain dan dipajakin sama Sri Mulyani, itu kan pekerjaan. Cuma karena Sri Mulyani nggak bisa narik pajak, teman-teman dibilang ini pengangguran. Bahkan pengangguran terampil, pengangguran terampil buat terampil aja. Jadi Pengangguran kreatif. hanya karena negara nggak bisa majekin keringat teman-teman, maka diciptakan istilah pengangguran seolah-olah kita butuh investor, butuh job creation dan segala macam. Di kampung-kampung juga begitu, lebih dramatis lagi. Bahkan sawah, misalnya, sawah itu masih menyediakan tempat untuk orang-orang usia 80 tahun. Pabrik nggak bisa. 50 tahun, 40 tahun sudah nggak bisa. Di Indomaret, usiamu 30 tahun kayak Yusuf, udah nggak bisa. Cari yang band. Umur kasir, pegang distribusi, setahun 2 tahun, udah dianggap tua, ganti band baru. Gitu aja terus ya. Apa ini penciptaan lapangan kerja? Enggak, orang yang sudah lebih tua nggak bisa lagi kerja di Indomaret, di Alfamart. Tapi di laut, di nelayan, di sektor-sektor informal, di UMKM, Anda lihat penjual nasi goreng usia dari 50 tahun semua. Gitu. Jadi paradigma ini yang menurut saya perlu dibongkar. Gitu ya. Definisi soal lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja, angkatan kerja, tenaga kerja itu harusnya tidak terjebak pada tadi aktivitas ekonomi yang bisa dipajakin. Jadi inilah akar dari cara berpikir tentang apa yang disebut penciptaan lapangan kerja dan apa yang disebut dengan pembangunan. Esensinya adalah tadi definisi pembangunan selalu dianggap sebagai sebuah capaian-capaian material, capaian-capaian material yang menurut saya dramatis banget sebenarnya. Anda bayangkan misalnya sebuah daerah dibangun, ada pekerjaan di sana, tapi kemudian yang tadinya air gratis sekarang jadi beli. Apa poinnya? UMP Cirebon berapa? 2,4 juta ya. Katakanlah 20 tahun lalu
nggak ada uang dengan gaji sebesar itu. Tetapi Anda mendapatkan air yang lebih bersih, agak bersih, relatif bersih, udara yang lebih bersih, misalnya, kualitas makanan yang fresh, yang kalau dalam teori ekonomi harusnya itu dihitung. Lalu datanglah pekerjaan dengan gaji 2,4 juta. Air beli, Anda setiap bulan pasti batuk-batuk karena udaranya nggak beres. Makan makanan yang diawetkan atau ditransportasikan dari jarak jauh dalam bentuk kemasan, mikroplastik yang mencemari sungai atau air. Dalam 10 tahun mendatang, Anda sudah harus cuci darah. 2,4 juta kali 10 tahun dikurangi 30 tahun sisa hidup yang dihabiskan dengan hemodialisa. Jadi pembangunannya di mana? Pembangunannya di mana? Pembangunan didefinisikan cuma 5 tahun kepemimpinan gubernur ini, 10 tahun 2 periode Pak Presiden itu, 9 tahun nanti Pak Kades ini. Jadi kita diajak berpikir dalam timeline politisi. Dialah yang mendefinisikan sepanjang Pak Jokowi pengangguran bisa ditekan sekian, inflasi sekian, pertumbuhan ekonomi sekian. Bangunan. Setelah Pak Jokowi, orang mulai cuci darah. Nggak ada dalam logbooknya Pak Jokowi, nggak ada ini. Dalam capaian prestasinya Bupati Cirebon, baik yang ditangkap maupun yang akan ditangkap, nggak ada. Gitu. Jadi kita ini dibawa dalam time frame pembangunan selalu ada progres, statistik, material, hanya dalam satu time frame. Sebuah administrasi politik. Bukan time frame-nya bukan lifetime kita. Nah ini menurut saya yang sangat fundamental ya dalam bagaimana mendefinisikan bangunan. Terima kasih. Oleh teman-teman. Tadi menarik juga yang dikatakan Mas Dandi soal poin menambah lapangan pekerjaan. Sebenarnya kalau boleh sedikit cerita juga ya Mas Dandi, teman-teman di Cirebon sendiri, aku dapat cerita dari masyarakat nelayan yang dia juga korban dari pembangunan di negara kita ini. Ada satu nelayan garam yang sudah lama menggarap lahannya. Dari situlah dia hidup bersama suaminya, bersama keluarganya. Dimana yang tidak dihitung juga adalah bagaimana relasi sosial yang terenggut dari pembangunan itu. Jadi di satu kawasan yang mana petani garam ini butuh akses, teman-teman, butuh akses air laut untuk masuk ke lahan di sekitar pantainya. Ternyata di pantainya, di tempat mereka mencari uang, mencari penghidupan ekonomi, itu dicetuskan untuk dibangun sebuah industri lah. Dan yang diserap dari industri itu bukan orang-orang dari warga situnya gitu. Jadi langsung mereka kebingungan karena sektor industri yang konon katanya menyerap akan membuka lapangan pekerjaan itu diganti juga oleh mesin-mesin. Perkembangan teknologi ini juga menyingkirkan manusia-manusia yang ada di industrinya. Di situ peralihan antara peralihan dari kita yang hidup dengan kekayaan alam, mengelola kekayaan alam, lalu tiba-tiba dipindahkan gitu, itu menjadi pukulan tersendiri gitu. Dan sektor nelayan, sektor pertanian, mereka anggap itu sebuah penyerapan tenaga kerja yang bebas gitu, yang bisa diakses oleh siapapun dan tidak terbatas oleh waktu yang mereka anggap gitu. Dan itu terbukti berarti pembangunan kita itu tidak melibatkan masyarakat di
di masyarakat lokal seperti itu. Mungkin itu sih sedikit cerita juga bagaimana, dan begitu juga di Wadas. Bayangkan teman-teman, di sana itu mereka hanya memanen. Warisan leluhur itu benar-benar ada gitu. Jadi ada di gunung, di Bukit Wadas itu mereka memanen kunyit, terus kapulaga dan rempah lainnya tanpa menanam, karena sisa-sisa akarnya itu tumbuh sendiri gitu. Itu benar-benar kayak the real of warisan leluhur gitu. Mungkin itu sih. Dan di sini aku penasaran kira-kira apa nih pesan dari tim Ekspedisi Indonesia Baru untuk seluruh teman-teman yang hadir, untuk lebih lebih peduli lagi bagaimana kondisi negara kita sekarang, mungkin Mas. Sebagai ini juga mungkin ya kita closing. Oke, bentar Lin, ada satu pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Boleh sekarang Mas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi ketika mendengar Mas Farid Gaban, saya langsung kontak ke Pak Toto Raharjo. Mas, masih ingat? Iya, wartawan Tempo. Oh, berarti sama dengan saya ingatannya gitu. Luar biasa ya, beliau tidak mengenal lelah. Satu hal misi malam hari ini bagi kita mengingatkan bahwa media pembelajaran yang terbaik adalah film. Ya, itu yang pertama ya Mas ya. Soal konten itu mungkin bagaimana kita mengemasnya. Yang kedua, dulu waktu kita belum ada YouTube Mas ya, bikin kemana-mana keliling diputar dengan laptop dan infocus yang pinjam gitu. Nah, kalau melihat yang sekarang, ini media sudah di kamar kita, tetapi sekali lagi tetapi ini tidak pernah dimanfaatkan. Coba saya tanya, di sini yang tidak punya IG siapa? Di sini yang nggak punya TikTok siapa? Tapi kita kritis tapi masih dimainkan oleh TikTok. Artinya apa? Kita sebagai follower. Sebenarnya Mas ya, kalau sekarang kita memunculkan persoalan di masyarakat yang kemudian dianggap marginal, itu banyak muncul di TikTok dan IG, itu sangat luar biasa. Tapi sayangnya yang muncul di IG dan TikTok itu adalah apa? Selfie ria, kebahagiaan, ya kan? Jujur aja. Kayak saya kemarin kritik Watsun. Watsun itu kan lembaga kampus, tapi kenapa icon-icon pribadi banyak dimunculkan di Watsun? Ayo ngaku aja ya. Karena yang merintis Watsun juga saya dulu ya, tahun 92 ya, majalah kampus ya. Jadi kehadiran Mas Farid dengan tim ini menyadarkan kita sebenarnya persoalan Indonesia itu masih banyak, tapi kita nggak sadar. Yang sekarang dengan mudahnya media tidak pernah kita munculkan konten-konten yang terkait dengan yang lain ya. Sambil contoh di TikTok, ada anak kecil menangis di kuburan, ya kan, bajunya compang-camping gitu kan, kemudian diviralkan, orang banyak membantu. Padahal kalau kita kritis Mas Satori, kenapa sampai si anak itu menangis di kuburan? Ya kan, sampai kemudian dia pulang sekolah di kuburan harus berjualan. Itu yang kita kritisi, bukan kemudian dimunculkan dapat simpati. Iya kan? Karena memang seperti itu, padahal wah, dulu betapa susahnya Mas Farid bikin film ya, nggak ada YouTube. Coba kalau kita mau jujur, kenapa sampai anak seperti itu? Itu kan bisa jadi padahal anak seusia dia itu sekolah tuh gratis gitu. Tapi kenapa dia pulang sekolah harus jualan kerupuk? Nangis di kuburan, ya kan? Kita semua IPA di posting, ada yang bantu ini, bantu ini, bantu ini.
Jadi malam ini malam Lailatul Qadar ya, kalau bulan Ramadan. Artinya menyadarkan betapa pentingnya media untuk menguatkan ideologi bangsa. Remaja dari hasil penelitian saya dengan Mas Toto, Mas Farid, ini masih menjadi korban. Ya, kalian nggak sadar bahwa kalian itu korban. Korban apa? Korban teknologi, korban mode, korban makanan. Coba sekarang lebih populer makanan Korea atau makanan Cirebon? Dan saya yakin yang ada di sini pasti menggemari makanan Korea. Yang tadi dikatakan kena stroke masuk. Nah, ini anugerah ya, anugerah. Jadi mari kita mindsetkan kita, media yang muda, medsos itu kita harus konten-konten yang seperti diajarkan oleh mas-mas yang ada di depan ini. Ya, sangat luar biasa, tepuk tangan buat tim ini ya. Dan saya salut dengan Mas Farid, Mas. Cuma saya kebetulan terjebak, Mas. Tahun 2015 diangkat jadi PNS, Mas. Artinya mungkin ini takdir Mas ya, tapi insya Allah karena saya dengan dari saya waktu segera. Jadi ini saya sekaligus menyadarkan kepada yang hadir dan kebanyakan remaja ya. Ayo mulai hari ini kita mainkan TikTok, IG dengan persoalan masyarakat. Ya. Jangan mau bersih-bersih sampah di pinggir pantai itu belum apa-apa sudah muncul IG-nya, seragamnya, ininya, apanya. Sehari selesai, tapi apakah seminggu berikutnya akan bersih? Itu jadi pertanyaan selanjutnya. Ya kemarin kan Indonesia merdeka, kita bersihkan sampah di pinggir pantai. Hurra! Wah, sehari hilang tuh Mas Farid. Coba sekarang balik lagi. Ada yang balik lagi ke sana nggak? Nggak ada. Ya, karena kita masih senang retorika. Ya, jadi kalau mau belajar ke Mas Farid ini luar biasa, konsistensi terhadap konten Mas ya. Dia wartawan Tempo yang kita tahu, Mas Gunawan ya beberapa kali ketemu, dia sangat luar biasa. Jadi itu ya, kalian hari ini harus mulai sadar bermedsos untuk kepentingan masyarakat, bukan selfie ya, seperti itu. Terakhir Mas, saya di NTT itu hampir 1 bulan itu karena kebetulan waktu itu kampanye tentang keselamatan ibu hamil ya, dari mulai Bajawa, ND, Flores Timur, Labuan Bajo, terus terakhir nyebrang ke Lambata ya, hanya kampanye keselamatan ibu hamil. Kalau di Bajawa saya ingat ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ternyata anjing itu paling takut kalau masuk ke Bajawa. Karena apa? Ketika dibisiki oleh orang Bajawa, dia akan lari terbirit-birit saking takutnya. Itu rahasia yang belum saya ungkap ya. Jadi sebagai closing saya mungkin saya mohon kepada remaja yang ada di sini sadar bahwa kalian sedang dijajah oleh medsos. Ya. Jadi ideologi apa yang Anda terapkan masuk ke dalam medsos Anda. Ya. Itu akan membuat masyarakat konten-konten yang ada itu akan bermutu ya. Sekarang saya sudah mulai bosan main TikTok nih ya, walaupun belum sampai 1000 yang nontonnya, tapi udah mulai bosan karena isinya itu semua ya. Mas Farid, selamat datang dan terima kasih ya. Saya agak sedikit kaget pas betul saya Mas Toto, oh iya wartawan Tempo, oh ya berarti ingatan saya masih ingat gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kupang. Saya ingin menanggapi sedikit terkait tadi yang pertanyaan dengan pemerintah. Perlu diketahui bahwa pemerintah ini adalah bukan benar-benar dipilih oleh rakyat, tapi mereka itulah buruh-buruh politik. Itu yang perlu kita ketahui. Mengapa demikian? Karena mereka itu dikendalikan oleh orang pemilik modal. Sehingga apa? Jangan kaget ketika pemerintah itu tidak berpihak kepada rakyat. Dia jadi buruh politik karena dia didukung oleh cukong-cukong yang ada di belakangnya. Makanya kenapa ada one vote one man?
itu adalah tujuannya untuk itu NPWP nomor piro wani piro. Itulah akan tetapi kesini pendidikan ini yang menanggung pendidikan ini adalah swasta. Kita ini dididik hanya untuk bekerja, tidak berpikir. Sehingga kita sekarang ini hanya sekolah tinggi akhirnya kerja. Tidak berpikir untuk bangsa ini, akhirnya apa? Bangsa kita dikuasai oleh orang pendatang. Kita yang warga pribumi dari penonton. Ini kan terbukti, contoh yang tadi kita lihat di film. Orang sendiri aja tidak bisa masuk. Orang sendiri aja, orang yang bertahun-tahun di situ aja nggak bisa masuk. Ini kan sudah jelas. Berarti kita sudah menjadi penonton di negeri sendiri. Dan itu bukan hanya di Labuan Bajo. Itu terjadi di contoh kayak di mana? Di Jogja. Di mana? Itu kan sudah termain kayak di Jawa. Dan pendidikan ini bukan hanya untuk mencakup kayak segelintir. Ini sudah termasuk di kampus juga. Dari kita di kampus juga tentang pengetahuan tentang Indonesia itu nggak ada. Sehingga kita mahasiswa ini juga nggak pernah berpikir untuk tentang Indonesia. Kita hanya berpikir saya setelah lulus saya kerja. Itu tidak terasa. Sebenarnya hanya orang-orang yang apa ya? Maksudnya segelintir orang yang tahu tentang itu. Gitu. Jadi emang kayak kita pemerintah sebenarnya yaitu yang menilai kerja orang yang punya modal. Untuk itu, nah bagaimana nanti keluar pertanyaan? Bagaimana kita pemimpin yang memprotek para rakyat? Pilihlah pemimpin yang jauh dari kekuasaan. Tapi itu kan nggak ada, ya kan? Bagaimana kita membangun ini? Membangun dari masyarakat ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin yang dua tadi konteksnya bukan pertanyaan ya, tanggapan. Jadi lanjut ke pertanyaan Lina tadi mungkin ya, refleksi dari masing-masing. Gimana refleksinya. Terus mungkin pertanyaan tambahan dari Andi, kalau ini kan ekspedisi Indonesia Baru nih udah hampir rampung ya, Mas gitu kan. Nanti kira-kira kedepannya itu akan dibuat apa gitu? Kalau boleh dikasih spoiler sih, mau minta spoiler gitu aja. Itu mungkin refleksi sama spoilernya nanti kayak gimana gitu mungkin. Makasih. Link udah kena lagi 3-0. Nah, kali ini harus melawan. Oke, yang pertama refleksi ya. Jadi apa ya? Lagi-lagi sebenarnya saya ingin menekankan bahwa kita mungkin perlu bekerja sama, berkolaborasi, saling mengingatkan, saling berbagi ya. Sebenarnya tidak semua soal konflik atau permasalahan ya, apapun lah. Hal yang baik juga perlu di-share dan juga inisiatif-inisiatif yang ada di masyarakat saya kira banyak sekali ya, dan dari dua perjalanan kami itu kami sangat berhutang sebenarnya pada banyak teman-teman di daerah yang juga membantu kami, menyambut kami, dan mereka punya inisiatif-inisiatif yang bagus ya. Tadi ada community base untuk wisata, ada inisiatif pertanian, inisiatif ekonomi rakyat ya, termasuk juga tadi kita mengunjungi Losari gitu, inisiatif untuk membangun ekonomi nelayan ya, sambil melindungi alamnya ya. Saya kira itu hal-hal yang bisa memberi kita semangat ya. Kita punya banyak sekali problem dan problemnya mendasar gitu. Di satu sisi kita harus tadi mungkin
bekerja konkret di lapangan, tapi juga kita mungkin harus bergandengan untuk melawan terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik ya. Tadi banyak inisiatif ini juga bisa mudah digagalkan karena misalnya tadi dengan ada Omnibus Law ya, yang membuat persoalan menjadi jauh lebih rumit ya. Omnibus Law ini antara lain yang kira-kira mempermudah investor untuk merusak alam dan juga merusak tenaga kerja secara sosial, gitu, masyarakat secara sosial. Nah, itu yang harus dilawan dan kita nggak bisa melawan sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi ini negeri yang menurut saya ajaib ya, Indonesia. Tapi kita juga di sisi lain pihak kita punya banyak masalah dan masalahnya mendasar. Ya. Kita perlu energi yang lebih besar dan energi yang lebih besar itu datang dari kebersamaan sebenarnya itu. Itu aja, Mas. Yang paling muda. Perlawanan kedua. Biar gue sama. Ya, yang pertama setelah 2 kali keliling Indonesia dan beberapa hari lagi akan selesai, kami mulai dengan aksi-aksi konkret gitu ya. Jadi ekspedisi ini didukung, didanai dan dikelola oleh sebuah koperasi. Mungkin hari ini koperasi terdengar seperti rentenir atau simpan pinjam gitu ya. Tapi sebenarnya koperasi yang digagas Bung Hatta atau yang dia juga pelajari dari Eropa adalah gerakan ekonomi masyarakat dan juga gerakan demokrasi atau gerakan politik ya. Jadi kami mencoba dulu sebuah resep yang mudah-mudahan bisa disebarkan ke banyak tempat, yaitu ya kalau berusaha itu kalau nggak punya modal ya berkoperasi, modalnya tenaga dan waktu gitu. Jadi kayak misalnya ditanya berapa sih butuh untuk ekspedisi seperti ini, berapa duit sih, mungkin nggak bisa dijawab dengan duit, tapi bisa dijawab berapa orang yang punya waktu setahun. Dan itu lebih susah nyarinya daripada duit. Ya kan? Berapa orang yang mau panas beneran, jadi sorry ya, bukan panas-panasan, panas beneran. Nggak ada motoran panas-panasan, motoran itu panas beneran. jadi nyari itu lebih susah daripada nyari duit. Sehingga teman-teman mungkin punya sesuatu yang lebih berharga daripada modal atau uang dalam bentuk uang, yaitu waktu. Yang kedua adalah keahlian. Ya. Ben dengan keahlian videografinya, Yusuf dengan keahlian fotografinya, misalnya Mas Farid dengan menulisnya, saya dengan bacotnya. Ini bisa dikapitalisasi, gitu ya. Bisa dijadikan modal ya untuk mengerjakan ekspedisi seperti ini. Nah, tentu tetap butuh logistik, nggak mungkin bensin nggak bisa dibeli dengan bacot, ya. Tetap harus dibeli dengan uang. Tetapi cara berpikir tidak dimulai dari situ. Justru uang bisa di-create dari modal waktu dan skill atau tenaga yang kita keluarkan. Jadi teman-teman mau mulai sesuatu apapun, mau bikin usaha, mau bikin warung, mau bikin usaha industri kreatif, mau jadi content creator, mau jadi apapun gitu ya, selama bukan jadi pemimpi doang, itu bisa mulai dengan menginvestasikan waktu sama tenaga. Jadi waktu sendiri kalau kita kelola dengan baik bisa menghasilkan uang. Nah, ini yang kami coba dalam ekspedisi. Jadi ini film-film pertama yang mungkin di Indonesia yang termasuk dikelola oleh koperasi. Ya. Dan kami juga taruh di platform berbayar supaya teman-teman yang tidak bisa ikut nobar dan nggak bisa ikut tiket sukarela bisa membayar lewat besok online. Kita ingin gagasan ini diduplikasi kira-kira, tapi kita harus melakukannya dulu. Kan nggak mungkin kita dakwah koperasi tapi kita sendiri gagal berkoperasi. Jadi itu yang ingin kami kerjakan dan menjadi bagian dari refleksi penting dalam perjalanan ini. Lalu berikutnya tentang Indonesia sendiri. Tentang Indonesia sendiri ini bagi kami atau terutama saya yang sudah 2 kali berkeliling Indonesia memang agak hopeless ya. Agak hopeless di level
bagaimana arah besar secara nasional ini dilakukan. Tapi agak optimistis kalau melihat inisiatif-inisiatifnya juga sudah keren-keren sebenarnya. Cuma inisiatif yang keren-keren ini belum tersambungkan, ya. Masih bekerja sendiri-sendiri, masih berjuang sendiri-sendiri. Teman-teman di Labuan Bajo berjuang dengan masalahnya sendiri. Teman-teman di pesisir utara Pantai Pantura punya masalahnya sendiri, gitu ya. Sementara para oligarki ini cukup kompak, betul. Bisa bikin omnibus law dalam 6 bulan. Saat kita di karantina, mereka diam-diam bikin omnibus law jadi, gitu ya. Saat kita lagi bingung mikirin makan apa ini, pandemi, semua sepi, mereka revisi undang-undang KPK, gitu. Jadi keren banget ini mereka ini. Kita lagi ancur-ancurnya, mereka lagi keren-kerennya. Ya. Nah, itu karena mereka lebih gesit berkonsolidasi dibandingkan kita. Sehingga kedepannya kerja-kerja kolaborasi itu perlu kita perbanyak, perlu kita perkuat. Apapun, teman-teman PESMA kolaborasilah dengan PESMA yang lain. Jangan gede sendiri. Teman-teman konten kreator kolaborasilah bikin konten kreator. Saya nggak bisa ke Bali nih, ya udah cari partner di Bali yang bisa bikin konten, lalu kita kerjasamakan. Ya, teman-teman pengen pengen belajar sesuatu, bisa online, bisa kolaborasi. Jadi nggak usah segan-segan untuk berkolaborasi, karena kolaborasi ini adalah salah satu kekuatan kita untuk melakukan sesuatu ketika kita sendiri tidak sanggup. Terima kasih. Ya, tadi meneruskan sedikit dari Abang Rasid ya tadi. Jadi ada korelasi dari Abang Rasid sama pertanyaannya Bang Muiz tadi, di mana sebenarnya pemerintah itu kan, kata Bang Rasid tadi, sebagai buruh politik gitu. Jadi dikendalikan pemilik modal investor tuh. Jadi menjawab juga pertanyaan bahwa kenapa di situ tadi di film Labuan Bajo itu Dragon Fossil ada sebanyak itu titik geothermal panas bumi, tapi kok warganya kok begitu nggak dapat listrik tadi kan karya itu. Ya karena ujung-ujungnya investasi tadi pembangkit listrik tadi untuk keperluan bisnis, keperluan pariwisata gitu. Jadi warga masyarakat ya nanti dulu gitu, urusan belakang gitu. Yang pertama diuntungkan ya pasti itu tadi yang diprioritaskan gitu. Ya itulah makanya kenapa tadi Bang Rasid juga sempat mengatakan bahwa ya kalau kerja hanya kerja tidak berpikir, ya itu tadi jadinya kan seperti itu kan amburadul. Nah makanya Bu Hamka juga pernah mengingatkan gitu, kalau hidup sekedar hidup ya babi di hutan juga hidup gitu. Kalau kerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Nah itu makanya kita kalau bisa ya berkreasi, berkarya juga dengan inisiatif atau dengan rasa. Tadi kalau Bapak bilang pergunakan medsos teman-teman, pergunakan media teman-teman itu untuk mengkampanyekan sesuatu keresahan atau ideologi gitu. Nah itu mungkin bisa dibentuk dari kita ya, punya pemikiran kritis, terus kemudian punya keresahan, nggak apa-apa, tuangin aja gitu di medsos gitu. Jadi secara kesadaran kan terbentuk pelan-pelan hari demi hari gitu. Jadi itu dari lingkup lokal aja, dari lingkup diri sendiri gitu. Nah kemudian satu refleksi penting ya waktu itu ketika kan 1 tahun terakhir ini kan lihat banyak kerusakan gitu ya, syuting dari sana ke sini, terus kemudian ada tambang, ada sawit, ada hutan tahanan industri yang segitu jutaan hektarnya itu ratusan ribu hektar, terus kemudian ada pencemaran limbah, terus kemudian ada tadi pencaplokan tanah wilayah ada. Jadi rasanya tuh kalau pas kemarin ke Padang itu kan sama Pak Farid itu jalan-jalan di sana ke Sumatera Barat itu rasanya kok ngeliatnya masih adem, bagus gitu. Jadi balik lagi gitu, akhirnya setelah kemana-mana gitu, setelah mencapai, ternyata udah melihat banyak gitu ya. Akhirnya kita tuh turun lagi dari top ke down gitu, refleksi lagi, lebih balik ke kesederhanaan, simplicity. Tadi yang sempat Pak Farid ceritakan adalah small is beautiful, bukunya A.F. Schumacher itu. Jadi kalau sudah ngerasa paling di sini tuh memang harusnya tuh tadi lebih rendah, lebih istilahnya kalau orang Jawa bilang lebih andak asor gitu, lebih membumi lah ya. Jadi itu sih yang saya rasakan secara pribadi itu secara melekat gitu. Oh ternyata seperti ini ya gitu Indonesia. Jadi kalau bisa kita melihat lebih tadi lebih simpel, lebih sederhana dibandingkan yang apa istilahnya yang menggaung-gaungkan dulu yang atasnya. Terima kasih.
Ya, mungkin setelah ini 3 hari menjelang pulang ke rumah, setelah 1 tahun lebih kami berkeliling motoran, istirahat yang panjang mungkin setelah ini belum panjang karena akan mengedit. Mungkin healing bentar terus pulang akan mengolah kurang lebih dari 12 tera ya? 15 terabyte konten Indonesia yang kami sudah kumpulkan sepanjang perjalanan ini. Foto, video, bahkan akan diolah jadi buku. Semua akan, kalau ada konten-konten advokasi akan kami posting ke YouTube. Sudah ada sekitar beberapa film yang kami posting di YouTube. Kecuali film Dragon Force yang belum, nanti mungkin karena kebutuhan lain akan diposting. Tapi sekarang kami masih di platform Bioskop Online. Lalu sedikit refleksi perjalanan keliling Indonesia ini, saya ingat salah satu buku novel yang sering saya baca dulu pas kuliah. Salah satu tulis terkenal namanya Ernest Hemingway. Dia pernah nulis buku yang berjudul The Old Man and the Sea, Lelaki Tua dan Laut. Suatu cerita unik ketika dia sebelum menulis buku itu, dia benar-benar menjadi nelayan, berburu ikan marlin. And saya bersyukur di ekspedisi ini saya bisa menjadi apa saja, menjadi orang-orang di sana, menjadi korban, bukan menjadi pemenang. Jadi saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan, menjadi turis yang miskin, menjadi orang-orang yang merasakan kegetiran dari kebijakan-kebijakan yang rusak. Itu sih, saya benar-benar bersyukur bisa pernah menjadi mereka di sepanjang perjalanan ini, sebelum akhirnya saya kembali menjadi diri saya sendiri nantinya. Terakhir, sebelum Agustus berakhir, selamat hari kemerdekaan teman-teman miskinku. Miskin lo ngajak-ngajak. Miskin jadi teman. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Bagi ada yang mau disampaikan? Kalau Anggi sih nggak berhentinya. Salut sama teman-teman yang udah di sini. Maksudnya karyanya tuh bisa menyadarkan kita gitu. Kayak Anggi pribadi aja, maksudnya dari yang backgroundnya tuh biologi gitu. Maksudnya tadi biologi. Terus ngelihat tadi benar-benar ngerasa bahwa ya pelindung itu dijauhkan dari perlindungan. Kayak maksudnya kan tadi katanya konservasi, tapi kan yang melindungi itu manusia, yang melindungi komodo itu manusia. Manusia udah ada dari lama, tapi manusia itu dikecualikan dari ekosistem itu sendiri. Dan sayangnya, maksudnya itu keprihatinan diri sendiri. Di sini mungkin nggak ada anak tadris biologi yang hadir kayaknya. Mari ada Mbak Zahwa nggak dia? Oh iya, Zahwa karena udah sama-sama salam kan, maksudnya iya kan? Kayak itu sedih banget sih, maksudnya berarti tujuan tuh konservasinya tuh tetap sama, konservasi tanpa manusia. Kayak karena ngerasa kayak di kuliah tuh nggak pernah loh diajarin kayak konservasi dengan manusia tuh nggak, kayak jauh gitu tuh mandang konservasi tuh nggak pernah dengan manusia, selalu manusia itu ya di luar dari ekosistem gitu. Jadi nggak ada usaha untuk ada loh perspektif bahwa manusia itu bagian dari ekosistem. Mereka udah ada dari lama gitu. Kayak emang masyarakat adat sendiri itu nggak ada dari dulu, itu nggak ada. Dan itu Anggi dapat pun dari forum-forum yang kayak gini. Dan ternyata untuk ngejangkau teman-teman sendiri tuh itu gitu. Kayak gimana caranya? Gitu ya? Iya. Aduh. Ya. Jadi makasih buat Mas Dandi, Pak Farid, terus Nasisu, terus juga Mas Ben gitu. Karena mungkin dengan film akan lebih menarik di selanjutnya. Terus tadi juga kan dapat katanya ada di bioskop. Nanti juga kemungkinan bisa disiarkan di YouTube. Mungkin nanti di-share ke teman-teman biar dapat perspektif yang lain kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, kalau dari Lina sendiri merecharge gitu, dapat insight baru dan dapat
semangat baru karena Lina sendiri dari jurusan komunikasi ya, komunikasi penyiaran Islam di IAIN, dan sosok-sosok di depan kita ini sangat memberi banyak semangat baru untuk terus memperkaya memperkaya skill, memperkaya pengetahuan bagaimana kita sebagai kita punya peran masing-masing dengan kemampuan yang kita miliki gitu. Maka jangan hanya belajar di kelas, belajarlah di masyarakat. Bukan hanya KKN saja maksudnya. Belajarlah setiap harinya. Coba kita lihat realitas sosial yang ada. Bagaimana kita bisa masuk dan bisa memunculkan pengetahuan-pengetahuan baru gitu. Maka dari itu dari nonton kita malam hari ini, semoga bisa dari teman-teman nih bisa menyalurkan pengetahuan, menonton kembali di komunitasnya masing-masing, karena filmnya ini kan kita tadi dari part 4 aja ya teman-teman. Jadi biar bisa full version gitu, full episodenya, teman-teman bisa akses di mana Bang berarti? Untuk bioskop online-nya di platform bisa diakses di bioskoponline.com dengan hanya membayar Rp10.000 saja untuk per episodenya. Maka dari itu mungkin agenda selanjutnya teman-teman bisa buat diskusi seperti ini. Ini kan berarti sharing ilmu ya, sharing bagaimana perspektif Indonesia, perspektif kemerdekaan segala macam kepada komunitas kita sendiri gitu. Dan itu kontribusi untuk teman-teman yang sudah berjuang, yang sudah merelakan meluangkan waktunya untuk mendistribusikan pengetahuan lewat film gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ekspedisi Indonesia Baru, mohon maaf, Ekspedisi Indonesia Baru. Sekarang juga bisa langsung ininya biar nggak lupa. Juga boleh subscribe juga YouTube Salam Institute, karena kita juga lagi belajar buat memperkaya konten, memperkaya media dan menarik gitu, supaya menarik. Dan teman-teman juga sebenarnya dari Salam juga sedang mengusahakan inisiatif lokal, dan teman-teman bisa juga ikut kontribusi, entah itu bisa ikut kegiatan bareng kita, kegiatan kolaborasi lainnya, entah itu diskusi kecil, atau bisa berdonasi langsung. Bukan berdonasi sih, kita ada UPZ, unit pengelolaan zakat teman-teman, dan ini unit pengelolaan zakat ini kita buat untuk bagaimana memprogresifkan kerja-kerja di masyarakat gitu. Dari nelayan, petani, kita sedang belajar bersama mereka. Nanti untuk nomor rekeningnya bisa ada di Instagram kita, bisa teman-teman cari Salam Institute, dan atau ada juga Instagram UPZ. Iya, di Instagram UPZ Santri Alam. Nah, teman-teman bisa berkontribusi ya, bisa bareng-bareng untuk menghidupkan ekonomi lokal seperti itu. Dan terima kasih untuk teman-teman dari EBI, EIB. Jangan dibalik-balik nih. Udah malam ini. Sudah malam, sudah mau mampir ke Cirebon, sudah jauh-jauh dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan teman-teman, dan ini sangat luar biasa langka ya kesempatan. Nah, mungkin teman-teman juga mohon maaf kalau sekiranya kurang penerimaannya teman-teman di Cirebon, mohon maaf sekali. Dan apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Lina juga, dan dari Andi juga mohon maaf barangkali ada kata-kata atau kalimat dari kita yang tidak enak, menyakiti hati atau bagaimana ya. Ya mungkin nanti setelah ini kita akan ada sisi foto ya, untuk mendokumentasikan gitu. Acara puncak? Iya.
sesi foto. Mungkin kita Lina pamit undur diri. Aku juga pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.